Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Dia Kirani sebagai tim kota. Perkenalkan, nama saya Halifah Nazla, saya dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Renata, saya dari tim Pro. Tim Pro akan menjelaskan tentang teori evolusi Charles Darwin yang menjelaskan bahwa manusia dan kera memiliki leluhur yang sama. Tetapi tidak berarti manusia dulunya adalah kera. Proses evolusi terjadi secara bertahap selama jutaan tahun melalui seleksi alam dan mutasi genetik. Manusia dan kera merupakan garis evolusi sekitar 6-8 juta tahun lalu. Leluhur manusia seperti Sahelanthropus dan Echandensis memiliki karakteristik yang berbeda dari kera modern. Kemudian munculnya habilis 2,8-1,4 juta tahun lalu yang memiliki kemampuan menggunakan alat. Menurut tim kontra dan menurut teori Harun Yahya, penafsiran teori evolusi cenderung meniadakan Tuhan, karena teori evolusi menyatakan bahwa manusia muncul melalui proses seleksi alam atau natural selection yang gradual, sehingga bagi sementara pihak peran Tuhan sebagai pencipta akan terus. Evolusi proses perubahan bertahap pada spesies dari generasi ke generasi. Seleksi alam maksima utama evolusi, di mana individu dengan sifat yang lebih menguntungkan untuk bertahan hidup dan reproduksi akan lebih mungkin merusak gen mereka. Teori evolusi merupakan sebuah gagasan kuno yang menjelaskan tentang kehidupan sebagai hasil peristiwa tak disengaja dan tanpa tujuan, dan merupakan mitos pada abad ke-19. Pada masa itu, tingkat pemahaman ilmu pengetahuan tentang alam dan kehidupan masih terbelakang, sehingga para tokoh evolusionis beranggapan bahwa kehidupan sangatlah sederhana. Perlu diingat bahwa proses evolusi ini tidak terjadi secara langsung dan melibatkan banyak spesies perantara. Informasi ini didasarkan pada penelitian fosil, genetik, dan antropologi. Peninggalan fosil tidak memperlihatkan adanya bentuk transisi, tetapi menunjukkan penciptaan tiap kelompok makhluk hidup secara terpisah. Karena semua fosil yang ditemukan justru membuktikan bahwa kehidupan muncul di bumi secara tiba-tiba dan dalam bentuk yang telah lengkap dan tercipta sebagaimana bentuknya masing-masing tanpa melalui proses evolusi. Variasi genetik individu dalam suatu spesies memiliki variasi genetik yang mungkin adaptasi terhadap lingkungan. Keturunan sifat-sifat yang menguntungkan akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Berjuangan untuk bertahan hidup karena sumber daya terbatas ada komunikasi di antara individu untuk bertahan hidup. Namun, setiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain dan tidak diturunkan dari nenek moyang. Kesamaan DNA manusia dan kera memiliki kesamaan DNA sekitar 98,8%. Namun, kesamaan DNA manusia dan kera tidak menunjukkan hubungan evolusi langsung. Menunjukkan transisi antara spesies dan memberikan bukti tentang sejarah kehidupan. Namun, penemuan fosil yang dikenal dengan nama manusia Piltdown contohnya merupakan manipulasi dua temuan fosil yang berbeda. Manipulasi fosil perpaduan dua tengkorak manusia berumur 500 tahun dengan tulang rahang dari kera yang belum lama mati. Hal ini diketahui pada tahun 1949 oleh Kenneth Wheatley menggunakan metode pengujian Florey untuk menentukan umur fosil. Hasilnya menunjukkan bahwa tulang rahang yang selama itu dianggap sebagai tulang rahang manusia Piltdown ternyata tulang kera. Jadi menurut saya, untuk bukti penemuan fosil itu sama sekali tidak membantu mendukung teori evolusi. Tapi teori Darwin mengatakan adanya bukti fosil genetik dan antropologi. Bukti terjadinya evolusi pada manusia, adanya petunjuk fosil, adanya homologi organ-organ tubuh. Homologi organ tubuh adalah organ yang berasal dari struktur yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Namun, pada penemuan fosil menunjukkan bahwa tulang rahang yang selama itu dianggap sebagai tulang rahang manusia Piltdown
ternyata tulang kera. Jadi penemuan fosil itu tidak sepenuhnya membenarkan teori evolusi Darwin. Lalu bagaimana manusia muncul kalau bukan dari evolusi? Semua fosil yang ditemukan justru membuktikan bahwa kehidupan muncul di bumi secara tiba-tiba dan dalam bentuk yang telah lengkap dan tercipta sebagaimana bentuknya masing-masing tanpa melalui proses evolusi. Baik, Tim Pro, hari ini menyudahi diskusinya. Tim Pro mengucapkan terima kasih.